mereka atau justru malah menjadi game penentu di game pertama ini. So, tanpa berapa lama kita akan segera menyaksikan keseruan di match kedua game pertama. Titon Esports versus Bad KFX. So, let's go to the land of down. Dan sekarang kita lihat, mungkin lagi-lagi ya, dengan membawa Suyo head to head dengan Choi early game yang bisa dimainkan dari kedua tim ini pasti bisa menuju ke arah gold lane terlebih dahulu di mirroring awalnya nih. Rotasi awalnya pasti dimulai dari buff yang berada di bagian dari dekat XP dan mereka akan start nantinya bertemu di arah bagian gold lane nih. Tapi sepertinya Arnott ini agak sedikit kesulitan ya setelah adanya freeze minion juga yang dilakukan antara Vitong dan Uba. Tapi ya, bala bantuan telah hadir. Ada Neo dan CLTZ. Dan sepertinya Vitong yang menahan cukup banyak damage yang masuk, bahkan gak bisa escape first pull didapatkan oleh Neil. Dan itu sebenarnya satu hal yang harus bisa diantisipasi oleh Bad KFX, terutama Vitong yang gak sadar nih rotasi dari Suyo yang ternyata udah mendekat ke arah bagian middle. Iya, cepet banget ya, dan kayak oke, sepertinya ada teriakan Arnott tolong untuk datang semua. Dan baru saja kita lihat lagi-lagi agresivitas yang tinggi dilakukan oleh CLTZ. Dia nggak menyia-nyiakan kesempatan dan juga waktu nih. Iya, ini landingnya masih dimenangin sama Granger ya. Iya. Sejauh ini juga ngebuat akhirnya Norea harus membuang spell, flicker, dan juga membuang waktu untuk recall terlebih dahulu. Sementara Rado mencoba untuk memenangkan segi movementnya juga dengan langsung nge-cut dan langsung coba untuk join membantu rekan-rekan yang lain. Dan sepertinya terjadi adanya pemantauan dari arah kejauhan juga karena di arah top lane. Ya, itu benar-benar instan banget pick off yang dilakukan oleh teman-teman dari Bad KFX. So, hadirnya Inviso di timing yang tepat membuat Digimons mendapatkan keuntungan. Dan sekarang bagian tengah mencoba untuk inisiasi sekarang Vitong kembali kedua kalinya tereksekusi di bawah menit kedua. Dan sekarang setup yang akan jauh lebih matang dimenangkan oleh Titon Esports di turtle-nya. Yap, itu dia. Vitong hilang untuk kedua kalinya membuat akhirnya tidak ada first man untuk Bad KFX bisa mengintip. Tapi seenggaknya pertukaran akan cepat dilakukan. Mencoba memberikan pressure tambahan Digimons. Satu trader Federal Strike yang masih berhasil dihindari. Kedatangan Neil memang memberikan ancaman, tapi untungnya setup balasan dari Bad KFX pun dipersiapkan. Huba yang memantau, dan sepertinya Huba udah mempersiapkan juga nih serangan balasan dari dalam semak-semak. Iya, coba untuk dapetin turtle memang bisa disikir sama Diton ya, tapi tidak bisa berlipat-lipat ganda dengan hilangnya juga Digimon di arah top lane. Sementara terlihat lagi untuk landing yang masih fine-fine aja nih. Upaya-upaya yang dilakukan sama Diton untuk bisa coba ngegeng ke arah Digimon masih belum berhasil. Dan kalau misalkan memang bergulir terus, tadi ini bakal menjadi asuransi juga untuk Bad KFX nantinya di saat Digimonnya udah bisa join the fight. Ya, tapi sejauh ini kita lihat gimana Diton juga berhasil selalu bisa ngasih tekanan, terutama di area river yang sekarang mereka pegang setup dengan 5 player yang bersiap dengan flicker tsunami slam yang dilakukan oleh Neil. Tujuannya karena Inviso berhasil memang untuk escape, dan kali di bagian lain Kofi yang dilakukan oleh Huba memang memberikan tekanan balasan, tapi Corvette yang tertinggal dan pick off kembali dapatnya oleh Diton. Yap, itu dia point kill yang berhamburan. Huba. Tambahan point kill untuk Chelsea, double kill yang dia kantongi kali ini sedikit demi sedikit menguliti pemain-pemain Bad KFX, bahkan Digimon dipaksa meninggalkan outer turret mereka. Iya, dipukul mundur, diusir jauh-jauh, dan satu wave minion akan dihantarkan sembari juga melakukan platingan di arah top lane. Dan Digimon ini udah mulai ke pressure sih, dia coba untuk dapetin sedikit hitnya terhadap minion. Dan ini agresif banget karena kita lihat gimana Rado juga ada di bagian atas, dan Neil memang menahan semua damage yang dia terima dari Corvette yang kembali menjadi pertukaran 1-1. Tapi ya, lihat gimana full gold plating yang didapatkan oleh Titon Esports. Mereka benar-benar menguasai early game di menit keempat ini. Ya, bahkan hampir hancur ya untuk counter top turretnya juga. Upaya pertukaran yang ingin dilakukan oleh Inviso bergerak ke arah bawah tadi, coba untuk dapetin sedikit platingan juga, tapi sepertinya ini masih belum menjawab atas kerugian yang akhirnya dialami juga sama Bad KFX. Sementara setup ke arah turtle sekarang telah dilakukan kembali oleh Diton. Gak ada kesempatan untuk Bad KFX seperti bisa mengambil turtle yang kedua. Kali ini pressure kembali dilakukan dengan tsunami slam side, kombinasi skill membuat Inviso tereksekusi. Dan itu berlangsung dengan sangat cepat karena mereka sekarang juga menguasai area orange buff dari Bad KFX. Oke, dan juga terlihat ya bagaimana pick off demi pick off yang diupayakan oleh Neil ini disambut dengan cukup baik, sehingga akhirnya panen point kill bisa ditabung juga oleh Diton. Dan Rado harus lebih berhati-hati lagi karena sekarang penjagaan untuk Digimon udah dilakukan oleh Vitong. Coba untuk nempelin, coba
mencoba untuk nge-backup karena dari tadi lane-nya Digimon nggak aman. Ya, tapi lihat deh, ini bahkan di bawah menit 5, ini udah mulai ada permainan 1-4 yang dibawakan oleh Diton Esports. Karena jujur, memang akan agak sedikit ada pengurangan dari gol yang didapatkan oleh Chelsea ya. Tapi lagi-lagi mereka untung banget di dua side lane yang berbeda. Ya, gitu. Oke, 80% ditimkan, langsung menuju ke arah Vitong dan Tsunami Slam yang langsung mengeksekusi Vitong di tempat. Tapi kali ini gimana Norea mendapatkan Digimon 2 member yang mereka dapatkan membuat sekarang sudah mulai terekspos lagi outer mid turret yang bisa juga didapatkan. Mencoba untuk mencari pertukaran tapi Inviso seorang diri memberikan hal supaya Indonesia belum mampu memukul mundur Diton Esports dan sekarang mereka tinggal kembali ke posisi masing-masing. Wow, ini dia setup yang manis bisa diperlihatkan ya. Bagaimana sinkronisasi antara skill-skill yang dikeluarkan oleh Diton ini terlihat sangat harmonis. Dibuka oleh Tsunami Slam, di follow up lagi dengan Vidura Strike, dan gak berhenti sampai situ. Ini sisi-sisi kecil yang dimiliki sama Diton juga ini cukup meresahkan. Apalagi kalau kita lihat ya modal utama dari Norea ya udah cukup dari stadium yang dimiliki. Ya, dan ini 5.000 gold lead di menit ke-6 loh. Kondisi yang gak baik-baik aja untuk mereka. Akan seperti apa Batcave EXO menanggulanginya karena mereka tertekan dari semua lane minionnya. Dan ini yang menjadi kondisi yang sangat mengganggu pasti di semua perbuatan objektif tim fight. Dan karena sekarang tantangan itu mulai hadir. Dan seperti akan perfect turn untuk Diton Esports. Ini berbanding terbalik dengan data yang tadi kita lihat di mana Batcave EXO yang selalu bisa megang early game. 2 turtle mereka selalu amankan, tapi nggak di hadapan Diton. Iya, karena memang mereka pertama ini tadi udah mulai hati-hati. Masih harus berhati-hati, tapi Feather Ice Strike membalaskan lagi damage yang dia terima Inviso. Ya. Terpaksa mundur, Lethal Edition-nya menyala. Melanjutkan bahasan yang tadi ya, kayak lebih ke mereka udah kena first blood tadi di awal, Iya. sehingga setupnya udah kalah duluan. Oke. Setupnya patah gitu loh. Mereka punya first man yang udah harus hilang 2 kali tadi di early game. Itu ngebuat ya akhirnya minim informasi juga kan. Ya. Dan sekarang udah mulai nggak ada jawaban lagi dari Batcave EXO karena setup yang mereka lakukan di awal-awal game yang belum berhasil mereka dapat kemenangan dari setup tersebut membuat sekarang Diton udah mulai menguasai semua jalannya pertandingan. Ini map control dipegang penuh sih sama Diton dan nggak ada celah buat Batcave EXO karena mereka bisa untuk mengandalkan Inviso nantinya, tapi apakah Inviso mampu untuk selalu meninggalkan objektif demi objektifnya gitu? Iya, masalahnya ini sekarang juga udah main 3-2 ya, kayaknya ini Neil udah nempelin Norea karena ya akhirnya banyak pilihan, banyak opsi untuk bisa dimainkan oleh Diton. Mereka mau coba untuk komboin siapa? Neil dengan Norea? Oke, tapi Digimon di bagian bawah. Masalah yang udah mulai dibuka, Bonify terpaksa diaktifkan menghindar. Terjangkau member-member lainnya dari Diton Esports. Tapi Tsunami Sun dengan Superman Slam dan Red Vitong serta Digimon setelah eksekusi. Bahkan Diton Esports masih belum puas double kill dari Chelsea. Dan kali ini menuju ke arah bagian poin ketiga karena Inviso pun dipaksa untuk mundur menjauh dari 5 member yang tadi ada di bagian bawah. Iya, IME terhadap Tsunami Slam terhadap Neil dibalaskan kembali dengan follow up yang sigap cepat bisa ditunjukkan oleh Diton dengan 7.500 gold yang mereka miliki. Secara damage dealing ini udah lumayan terasa perbedaannya. Apalagi dalam keadaan yang sangat tertinggal Batcave EXO mereka gak banyak yang bisa dilakukan. Mereka lebih memilih untuk coba harusnya setup defense terlebih dahulu. Karena mereka tadi coba untuk inisiasi duluan, tapi ternyata masih belum berhasil untuk bisa membuahkan sesuatu yang manis untuk mereka. Sehingga dalam keadaan yang makin tertinggal ini, Lord pun harusnya akan mereka relakan sih. Di menit ke-8 loh. Iya, ini masalahnya sudah mulai dipegang lagi sih. Semua permainan dari Diton Esports yang sekarang mereka membuka conceal play, mencari target yang terlihat di bagian depan. Ada strike Sumani Slam yang kembali dibuka karena Vitong. Dan Vitong berhasil didapatkan kembali untuk kelima kalinya. Kondisi yang gak baik-baik aja, satu persatu member dari Batcave EXO. Mereka mencoba untuk menanggulangi semua kerugian yang didapatkan dari Diton Esports. Tapi entah kenapa Diton terlalu rapi sejauh ini permainan mereka. Ya mereka komit sih yang aku lihat ya. Satu kata ya benar-benar komit. Mereka regroup, mereka bareng-bareng sehingga pick-off-nya ya udah yang nyambut banyak banget. Apalagi Blowing One, sekarang Blood Wings juga udah selesai dan bahkan sudah ada Blade of Despair bagi Chelsea. Dan untuk Neil, udah ada fleeting time masalahnya. Dia memang dalam keadaan unggul jadi nggak perlu yang badan-badan banget. Dia cukup dengan adanya 1 buah Dreadnought Armor aja dan juga Silence Robe.
ini lumayan lah menghalau damage-damage yang bisa disumbangkan sama Bad Cave EXO karena mereka juga dalam keadaan yang tertinggal. Secara itemization mereka belum mumpuni. Dan fleeting time ini yang jadi PR. Ini Tsunami Slam bisa berkali-kali bisa dikeluarkan nih dengan cooldown yang cepat. Apalagi sekarang playernya juga masih aktif dari Neil. Dari bagian bawah sama Force yang berhasil buka oleh Norea meskipun di belakang mencoba untuk menghindar. Tapi Inviso gak bisa melarikan diri dari Tsunami Slam yang terus dikeluarkan oleh Neil. Bahkan kali ini Rado gocek dan wave-nya masih connect dan Inferno Pursuit berhasil memang mendapatkan pertukaran tapi 2 tukar 1 belum menjadi pertukaran yang adil dan itu sebenarnya membeli waktu juga karena Lord sekarang udah nggak ada dari Diton Esports. Mereka bergerak secara bersamaan ke bagian tengah tapi masih ada Holy Defense kan. Iya masih ada ini ya pasif juga ya dari base turret ya. Wow, diangkat lagi Tsunami Slam. Kembali Tsunami Slam menjadi mimpi buruk dan berhasil melakukan target ketiga. Dia masih hilang dan sekarang lihat Vital pun gak bisa diselamatkan dan menyisakan Invisa seorang diri double untuk seorang Norea. Dan ini menjadi kondisi yang sangat-sangat fatal karena Bad Cave EXO sepertinya mereka akan kehilangan game pertama. Precision non-stop di bagian tengah. Miz mulai masuk satu orang. Corvette gak mampu menahan 5 player dari Diton Esports yang langsung menutup game pertama dengan cepat di 10 menit 46 detik. Oke, combo pick